Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Aswika Anwar, mahasiswa dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi dengan NIM 4522091151. Nah, kali ini saya akan kembali membawakan materi tentang metode penelitian yang membahas terkait dengan uji prasyarat dalam penelitian serta penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Oke, baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan uji prasyarat di dalam penelitian. Nah, uji prasyarat ini ada 3 uji. Yang pertama ada uji homogenitas, kemudian kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji linearitas. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan uji homogenitas. Jadi, apa sih uji homogenitas itu? Nah, uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Jadi, tujuan daripada dilakukannya uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah data sampel yang kita ambil untuk dijadikan subjek pada penelitian nanti, apakah ia berasal daripada populasi yang sama ataukah tidak. Nah, sebelum pengambilan keputusan dan sebelum dilanjutkannya sebuah penelitian, kita perlu memastikan apakah data sampel yang kita ambil ini ia berasal daripada populasi yang sama atau tidak. Nah, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita patuhi terkait dengan uji homogenitas ini ya. Nah, di dalam uji homogenitas, jika nilai signifikansi itu kurang atau lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data yaitu tidak sama, atau dapat dikatakan bahwa data sampel yang kita ambil dan juga populasi itu memiliki ketidaksamaan. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data yaitu sama. Jadi baik itu data sampel yang kita ambil dan juga populasi, mereka ini berasal daripada populasi yang sama, seperti itu. Yang kedua ada uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik ataupun non-parametrik. Nah, tujuan dilakukannya uji normalitas ini yaitu untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal ataukah tidak. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut itu normal atau tidak, ada dasar pengambilan keputusan terhadap uji normalitas. Nah, jika nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau data tersebut normal. Namun, jika nilai signifikansi kurang atau lebih kecil daripada 0,05, dapat dikatakan bahwa nilai tersebut atau data tersebut tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, seperti itu. Yang terakhir ada uji linearitas. Nah, uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Tujuan dilakukannya uji linearitas yaitu untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini yaitu Y, sedangkan variabel bebas yaitu X. Terus, apa sih nilai yang menjadi patokan di dalam uji linearitas ini? Nah, jika nilai signifikansi lebih atau lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan juga Y, atau variabel bebas dan juga variabel terikat, seperti itu. Namun, jika nilai signifikansi lebih rendah daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikansi antara variabel bebas dan juga variabel terikat, atau dalam hal ini variabel X dan juga variabel Y, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu terkait dengan proses penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus menemukan topik yang tepat untuk ia gunakan dalam penelitiannya. Nah, dikatakan bahwa topik merupakan kerangka daripada permasalahan, dan kerangka dari permasalahan ini merupakan bagian daripada topik itu sendiri.
Nah, tentunya ada berbagai pertimbangan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum mengambil atau memilih topik yang akan ia gunakan nanti. Yang pertama yaitu pertimbangan secara objektif, kemudian yang kedua yaitu pertimbangan secara subjektif. Kemudian pada pertimbangan objektif merupakan pertimbangan berdasarkan kondisi daripada permasalahan itu sendiri. Layak atau tidak layaknya sebuah topik yang akan diambil itu didasari dengan kualitas daripada permasalahan tersebut. Lalu apakah permasalahan tersebut dapat dikonseptualisasikan atau tidak. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum seorang peneliti memilih topik daripada penelitiannya, yaitu terkait dengan permasalahan yang akan ia ambil. Apakah permasalahan tersebut memiliki kualitas yang baik atau tidak. Yang pertama, apakah permasalahan tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. Kemudian yang kedua, masalah tersebut adalah masalah yang sedang dirasakan oleh kebanyakan orang dalam suatu masyarakat. Paling tidak beberapa kelompok masyarakat merasakan masalah tersebut. Yang ketiga, bisa jadi penelitian suatu masalah bukan pengulangan dari apa yang diteliti orang lain. Atau bisa dikatakan bahwa penelitian ini jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Kemudian yang keempat yaitu masalah yang diteliti memiliki referensi teoritis yang jelas. Lalu sebuah permasalahan dapat dikonseptualisasikan apabila ia dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan ini. Yang pertama, apakah masalah ini memiliki batasan-batasan yang jelas? Kemudian yang kedua, bagaimana bobot dimensi operasional dari masalah itu? Yang ketiga, apakah masalah tersebut dapat dihipotesiskan jika diuji nanti? Yang keempat, apakah masalah penelitian memiliki data jika diteliti? Kemudian yang kelima, apakah masalah itu dapat diukur sehingga dapat didesain alat ukur yang jelas? Yang keenam, apakah masalah itu memberi peluang bagi peneliti untuk menggunakan alat statistik yang jelas apabila diuji nanti? Jadi 6 pertanyaan ini apabila dijawab daripada permasalahan-permasalahan yang ditemukan, maka ia dikatakan bisa dikonseptualisasikan. Lalu ada pertimbangan secara subjektif atau pertimbangan daripada sisi peneliti sendiri, yaitu berkaitan dengan kredibilitas calon peneliti terhadap masalah yang akan ditelitinya. Jadi suatu permasalahan dipertanyakan apakah masalah tersebut benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu keahlian dan disiplin ilmu berkesesuaian dengan masalah tersebut atau tidak. Jadi ini yang dipertanyakan adalah keahlian dan disiplin ilmu daripada peneliti tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti memiliki kemampuan teoritis terhadap masalah yang akan diteliti atau tidak. Yang keempat, apakah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima, apakah cukup waktu apabila penelitian tersebut dilaksanakan. Yang keenam, apakah biaya penelitian ditanggung oleh peneliti atau tidak. Dan yang ketujuh, apakah alasan politik dan situasional masyarakat akan menyambut baik masalah tersebut atau tidak apabila dilakukan penelitian. Selanjutnya ada pengkajian pustaka. Nah, pengkajian pustaka ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh calon peneliti dengan mencari sumber-sumber pengetahuan berdasarkan daripada bidang yang akan ia teliti. Nah, hal ini merupakan dasar yang harus dilakukan untuk melangkah pada tahap selanjutnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kemudian kegiatan ini yaitu kegiatan pengkajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi ilmiah berupa teori, metode, serta pendekatan yang pernah berkembang atau yang telah didokumentasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah atau dokumen-dokumen lainnya yang disimpan di dalam sebuah perpustakaan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan merumuskan permasalahan penelitian. Nah, merumuskan permasalahan ini adalah mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, pertanyaan ini akan dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Semakin spesifik pertanyaan yang akan diberikan, maka semakin baik pula penelitian yang akan dilakukan.
Nah, kemudian untuk poin keempat terkait dengan proses penelitian ada merumuskan desain penelitian. Nah, secara singkat, desain penelitian ini merupakan rencana kerja yang disusun oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan pada poin sebelumnya, yaitu terkait dengan merumuskan masalah penelitian. Jadi, peneliti menyusun bagaimana cara-cara atau tahap-tahap yang akan ia lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui penelitiannya, seperti itu. Dan masuk pada poin kelima, yaitu membahas terkait dengan menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen yang dimaksudkan ini adalah alat bantu daripada pengumpulan data terhadap sebuah penelitian. Nah, sebagai contoh yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya praktikkan secara langsung, yaitu di mana kami menyebarkan sebuah skala. Nah, skala ini merupakan alat bantu dalam pengumpulan data. Nah, di dalam skala terisi berbagai pernyataan di dalamnya, di mana pernyataan tersebut kami adaptasi daripada item-item baku yang sudah ada. Namun, ada juga di saat dimana kami membuat item-item itu sendiri atau kami konstruk karena disesuaikan dengan keperluan daripada penelitian kami, seperti itu. Jadi, skala yang kami sebar ini merupakan alat bantu atau proses pengumpulan data yang mendukung di dalam sebuah penelitian. Kemudian masuk pada poin ke-6, yaitu terkait dengan populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel ini merupakan dua istilah yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain, di mana populasi merupakan ruang lingkup subjek yang sangat besar, sedangkan untuk sampel sendiri dia dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Jadi sampel ini merupakan perwakilan yang dipilih untuk menjadi subjek daripada populasi tersebut, seperti itu. Kemudian pada poin ke-7, yaitu menulis proposal penelitian. Jadi proposal ini ditulis sebelum penelitian dilaksanakan. Nah, isi daripada proposal tersebut ada latar belakang, rumusan masalah, ada topik dan juga judul, kemudian ada tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian pada poin ke-8, yaitu mengumpulkan data. Nah, sudah saya bahas sebelumnya pada poin ke-5 terkait dengan penyebaran skala. Nah, untuk pengumpulan data ini responden akan mengisi skala tersebut. Nah, hasil dari pengisian tersebut merupakan data-data yang diperoleh. Nah, kemudian setelah data tersebut telah diperoleh, maka akan diolah kembali, seperti itu. Lalu pada poin ke-9, yaitu menganalisis dan menyajikan data, di mana proses ini merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam penyebaran skala, nah proses pengolahan data dapat dilakukan jika semua data atau keseluruhan data telah terkumpul dari semua responden, seperti itu. Kemudian yang ke-10, yaitu menulis laporan penelitian. Jadi di dalam laporan penelitian ini berisi 9 poin yang sudah saya bahas sebelumnya terkait dengan pemilihan topik atau judul, kemudian perumusan masalah, kemudian ada sampel dan juga populasi, kemudian ada pengambilan data dan lain sebagainya. Jadi di dalam laporan penelitian ini semuanya telah terangkum di dalamnya, seperti itu. Nah, membahas terkait dengan penulisan laporan di dalam penelitian, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam menyampaikan atau melaporkan hasil daripada penelitian mereka, baik itu dalam bentuk memo ataupun seminar, kemudian ada artikel jurnal ataupun laporan penelitian. Kemudian di dalam laporan penelitian itu mencakup beberapa poin. Yang pertama itu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, apa yang saya sebutkan barusan itu sudah masuk ke dalam 9 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan menganalisis dan menyajikan data, kemudian penulisan proposal dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa faktor nih yang perlu dipertimbangkan di dalam penulisan sebuah laporan. Yang pertama yaitu terkait dengan jenis penelitian. Kemudian ada pembaca. Nah, kepada siapa kita akan tujukan laporan ini, atau siapa nih yang akan membaca laporan yang kita buat, seperti itu.
Kemudian yang terakhir yaitu tujuan laporan tersebut dibuat. Nah, itu adalah format yang akan kita gunakan untuk melaporkan hasil daripada penelitian kita. Kemudian di dalam sebuah penelitian kuantitatif, pada umumnya mereka melaporkan hasil daripada penelitian mereka menggunakan sebuah tabel dan juga grafik. Nah, cenderung menggunakan format yang sudah baku, menghindari penggunaan orang pertama di dalam pelaporan dan menggunakan kalimat yang pasif. Sementara untuk penelitian kualitatif sendiri, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan penyampaian hasil penelitian dalam bentuk narasi dan juga deskriptif atau deskripsi. Nah, namun seringkali mereka juga sering menggunakan penggunaan tabel dan juga grafik sama halnya seperti penelitian kualitatif seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan uji prasyarat dalam penelitian dan penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Semoga dapat bermanfaat. Bye bye.